podcast Studio Gen Z. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang budaya Jawa yang begitu kaya dan menarik. Bersama saya Aprilia Santina Putri dan sudah hadir dua narasumber yang spesial. Yang pertama ada Bu Ayunda Amelia, seorang pemerhati sekaligus pengajar budaya Jawa. Halo Bu, apa kabar? Halo, kabar baik, senang bisa hadir di sini. Dan narasumber kedua kita seorang siswi yang aktif melestarikan budaya Jawa, yaitu Kak Aulia Azhara Cahyati. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa hadir di sini. Bu Amel, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya apa sih budaya Jawa itu? Budaya Jawa adalah keseluruhan nilai tradisi, bahasa, seni, dan tata krama yang berkembang di masyarakat Jawa. Mulai dari bahasa Jawa, gamelan, batik, wayang, dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari seperti unggah-ungguh, itu semua adalah bagian dari budaya Jawa. Oh iya, Bu Amel, saya pernah dengar kalau budaya Jawa itu memiliki banyak sekali upacara adat. Iya, betul sekali Mbak. Memang budaya Jawa itu mempunyai banyak sekali upacara adat. Kalau boleh tahu nih, ada apa aja sih upacara adat itu? Budaya Jawa memang mempunyai banyak sekali upacara adat. Contohnya seperti mitoni, selamatan, tedak sinten, dan juga pertinggahan dengan adat Jawa dan banyak lain-lainnya. Wow, luar biasa sekali ya, ternyata banyak sekali ya jenis-jenis upacara adat Jawa itu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Aulia. Kalau menurut Kak Aulia, sebagai generasi muda itu penting gak sih mempelajari budaya Jawa? Sangat penting karena budaya itu identitas kita. Kalau kita lupa atau meninggalkannya, lama-lama bisa hilang. Misalnya, saya ikut karawitan di sekolah. Ternyata banyak teman yang cuek, jadi tertarik juga. Jadi menurut saya budaya Jawa bukan peninggalan masa lalu, tapi bisa jadi inspirasi masa kini. Nah, bicara soal masa kini, tentu ada tantangan terbesar dalam melestarikan budaya Jawa. Menurut Bu Amel, tantangan terbesar apa yang harus kita hadapi? Tantangannya ada dua. Pertama, pengaruh globalisasi dan teknologi yang membuat generasi muda lebih tertarik dengan budaya luar. Yang kedua adalah kurangnya ruang untuk menampilkan budaya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat generasi muda terasa jauh dengan budaya. Kalau dari sisi Kak Aulia, bagaimana pandanganmu? Betul sekali, banyak teman lebih suka K-pop atau budaya barat. Tapi saya pikir bukan masalah suka budaya luar, asal jangan sampai melupakan budaya sendiri. Misalnya, kita bisa memadukan gamelan dengan musik modern atau menggunakan batik dengan desain kekinian. Jadi, budaya Jawa tetap relevan. Menarik sekali idenya. Emang ya anak muda sekarang itu lebih suka dan tertarik dengan budaya luar. Kalau begitu, bagaimana cara terbaik supaya budaya Jawa tetap lestari? Caranya dengan menanamkan rasa bangga sejak dini, lewat jalur pendidikan di sekolah dan kebiasaan di keluarga. Kalau anak sering mendengarkan bahasa Jawa, memakai baju batik, menonton wayang, itu semua akan menjadi dari bagian hidupnya. Betul sekali. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial, misalnya bikin konten TikTok atau Instagram dengan bahasa Jawa atau cover lagu pop dengan alat musik gamelan. Itu cara kreatif yang bisa menjangkau generasi sekarang. Wah, keren banget ya. Jadi kuncinya adalah adaptasi dan bangga dengan identitas sendiri. Oh iya Bu Amel, kalau boleh cerita sedikit gimana awalnya Ibu kok
bisa tertarik untuk melestarikan budaya Jawa lewat acara sekolah? Awalnya saya prihatin, Mbak, karena banyak sekali siswa dan siswi itu merasa malu untuk menggunakan bahasa Jawa. Bahkan di antara mereka itu tidak tahu arti kata sederhana seperti monggo dan matur nuwun. Dari situ saya mulai mengadakan kegiatan tematik di sekolah seperti lomba geguritan, tembang macapat, dan juga hari batik. Wah, keren banget ya. Terus gimana respon siswa-siswinya? Awalnya biasa saja, bahkan banyak yang merasa itu seperti kuno. Tapi saat mereka ikut serta tampil dalam lomba, akhirnya mereka juga kayak mulai merasa bangga. Saya ingat pas ada acara pekan budaya di sekolah, banyak sekali murid-murid itu yang tampil di depan teman-temannya, tampil menari dan juga tembang di depannya. Banyak juga yang bilang, ternyata budaya Jawa itu asik ya Bu. Dari situ saya merasa haru sekali. Berarti kuncinya memang beri ruang dan pengalaman langsung ya, Bu? Iya. Sekarang kita dengar dari sisi murid ya, Kak Aulia, kamu kan termasuk siswi yang aktif ikut kegiatan budaya Jawa. Menurut, bisakah diceritakan sedikit pengalamannya? Boleh Kak, jadi waktu kelas 11 saya ikut lomba nembang macapat mewakili sekolah. Awalnya saya malu banget karena logat saya campur dan belum terlalu fasih. Tapi Bu Amel selalu membimbing saya dan terus bilang yang penting rasa dan niatmu. Akhirnya saya bisa tampil dan meskipun nggak juara pertama, tapi saya bangga banget bisa bawa nama sekolah. Wah, keren ya. Terus dari situ apa yang kamu rasakan soal budaya Jawa? Saya jadi sadar bahwa bahasa Jawa itu nggak harus kuno. Misalnya saya pernah bikin video pendek di TikTok, isinya macapat, tapi dikasih iringan gitar akustik, malah banyak yang nonton dan komen positif. Dari situ saya yakin bahwa melestarikan budaya Jawa itu bisa lewat cara modern juga. Nah, itu adalah contoh generasi muda yang kreatif namun masih menghormati akar budayanya. Saya bangga sekali dengan Aulia dan teman-temannya yang berani bereksperimen. Bu Amel dan Aulia, kalau boleh berbagi pesan singkat nih buat pendengar kita, apa yang paling penting agar budaya Jawa tetap hidup di masa depan? Menurut saya, jangan malu untuk menjadi orang Jawa. Mulai dari hal kecil yaitu berbicara sopan santun dan juga memakai baju batik dalam sehari-hari, mendengarkan gering Jawa, itu semua adalah bentuk dari pelestarian. Kalau dari saya terus belajar dan berani tampil, jangan takut dibilang jadul. Karena budaya itu yang membuat kita terlihat berbeda dan istimewa. Wah, luar biasa sekali. Jadi jelas ya, pelestarian budaya Jawa bukan cuma tugas orang tua atau guru, tetapi tanggung jawab kita semua termasuk generasi muda. Oh iya, kalau boleh tahu, apa sih lagu favorit kalian di apa itu kayak upacara adat gitu? Lagu favorit atau apa ya, upacara adat apa yang kamu sukai? Kamu kan itu ya, Aul, pernah praktek itu yang saya ajar pas bahasa Jawa, praktek yang menikah itu, bisa diceritain nggak sedikit itu gimana? Ya gak apa sambil tersenyum-senyum gitu ya. Ya pokoknya itu upacara adat Jawa yang pernah saya praktekkan, tugas dari Bu Amel itu praktek nikah di kelas. Itu seru-seru bareng teman karena kita bisa merasakan apa itu praktek nikah dari adat Jawa tersebut.
Oh, berarti ada apa itu kayak pengantin dan Ya. lain-lain sebagainya. Ada pengiringnya juga. Wah, keren bawa-bawa ya itu sekali loh. ya. Terus dari situ apa yang kamu rasakan setelah upacara adat pernikahan itu? Saya bangga sih, soalnya anak-anak itu jalaninya itu kayak lancar banget gitu loh. Kayak acaranya itu rinci, gak ada yang ketinggalan. Persiapannya juga betul, kayak gak ada yang apa ketinggalan di ada telurnya yang dipicek Oh, itu iya, ada iya, iya. juga. Nah, anak-anak itu buat kayak itu loh panggung kayak apa ya yang Dari meja gitu. iya dari Oh. meja. Iya, Pakai terus- baju kebaya Oh, gitu, keren gitu, sekali. iya. Terus itu ada kayak kan biasanya kalau di orang pernikahan itu kan kayak ada makanan prasmanan gitu atau Iya. es buah gitu ya. Itu ada gak sih kalau di praktek Ada, gitu? anak-anak kemarin beli mie ayam. Wow, keren ya. Berarti uang kasnya banyak itu pakai uang kas? Iya, Atau- pakai uang kas. Oh, kira-kira habis berapa itu praktek nikah? Gue gak tahu, Aul bisa jelasin nggak habis berapa? Ya mungkin sekitar 200-an. Wow, banyak sekali ya uang kasnya. Tapi di situ enak sekali loh. Anak-anak itu kayak kompak sekali, bersihin kelasnya, terus persiapannya juga pas. Ya pokoknya lancar lah gitu, gak ada kendala. Kompak. Seru juga kelasnya. Kalau itu pas upacara adat itu ada kayak apa ya? Kayak seserahan atau apa gitu? Seserahannya itu anak-anak ambil dari kayak bekas kayak punyanya sendiri gitu loh, terus dibentuk kan kreatif dibentuk sendiri sama anak-anak gitu, beli jajan pasar buat suguhan. Oh, jadi kreatif ya semuanya Iya. di kelas ya. Cita-cita Kak Aulia apa sih? Pengusaha atau dokter, tapi itu bisa berubah-ubah sih. Tapi dokter ke? Oh, dokter saja. Atau pengusaha. Pengusaha. Oh, agak nyeleneh ya itu kayak dari apa itu ikut kegiatan budaya Jawa, cita-citanya dokter. Ya nggak apa-apa, itu buat pengalaman aja di sekolah, nanti Iya, kan iya. berprestasi Iya. buat Iya. dokter. Kau boleh tahu Kak Aulia di sekolah ikut selain ikut ekstra ini pelestarian budaya Jawa, ikut apa lagi? Saya mengikuti ekstra PR, itu membantu kayak ada yang sakit gitu, jadi kita yang bantu jagain. Oh ya, terima kasih banyak untuk Bu Amel dan Kak Aulia sudah berbagi cerita inspiratif hari ini. Semoga pengalaman kalian bisa memotivasi pendengar dimanapun untuk terus mencintai dan melestarikan budaya Jawa. Sama-sama Kak April, terima kasih juga. Baik, pendengar setia, salam budaya. Sampai di sini dulu obrolan kita. Ingat, nguri-nguri budaya iku ora mung tembung nanging tumindak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bangga jadi wong Jawa. Tidak terasa obrolan kita sudah hampir 15 menit. Banyak hal berharga yang kita dapatkan hari ini. Budaya Jawa itu bukan sekedar warisan tetapi juga identitas yang kita harus rawat. Terima kasih banyak kepada Bu Amel dan Kak Aulia atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Semoga podcast ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus nguri-nguri budaya Jawa dan kita semua bisa semakin mencintai dan melestarikan budaya Jawa agar kita tidak hilang dimakan zaman. Terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode berikutnya